Alhamdulillah atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa mendirikan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak sambil menunggu waktu Isya untuk sama-sama bertolabul ilmi, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di bab atau di dalam bab besar, yaitu adalah ar-ridha, di bab samratur ridha, buah-buah dari sifat ridha. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa dari buah-buah dari sifat ridha. Kali ini kita akan melanjutkan sisanya insyaallah. Bahwa sifat ridha ini akan melahirkan sifat syukur. Nanti bab besar pembahasan syukur juga kita akan bahas, tapi di sini kita akan mengantarkan orang yang sedikit ridhonya kepada semua pemberian dari Allah, maka pasti akan sedikit syukurnya. Sebaliknya, bagi siapa saja yang ridha terhadap segala apa saja yang Allah berikan kepadanya, besarnya, kecilnya, bahkan yang paling kecil saja, dia meridhai hal itu, maka dia bisa mensyukurinya. Kita lihat banyak sekali problem yang terjadi hari ini. Umat Islam yang sangat kecil ridhanya, sehingga sedikit rasa syukurnya. Tidak ada perasaan puas dengan dunia, tidak ada rasa puas dengan pemberian yang Allah berikan, sehingga mengeluh terus hidupnya. Akhirnya nggak bisa bersyukur. Dikasih uang 2 juta tidak cukup, dikasih 3 juta tidak cukup. Sampai kapanpun yang namanya manusia, rakusnya terhadap dunia tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi kalau kita tidak pernah bisa bersyukur atau berridha kepada Allah, maka sedikit pula rasa syukurnya. Apalagi apabila jika kita menerima semua pemberian Allah dengan sukhtun. Apa itu sukhtun? Yaitu murka kepada Allah. Dikasih musibah, murka sama Allah, tidak terima sama Allah, tidak ridha. Dia berkata bahwa kenapa engkau berikan kepada saya musibah? Hal ini menunjukkan pada sifat kufrun. Apa itu kufrun ni'mah? Yaitu adalah kufur terhadap nikmat. Sebuah antonim daripada rasa syukur. Jadi kalau kita ada datangnya kemarau, kita mengeluh panasnya. Ada datangnya hujan, kita mengeluh hujannya. Nah, ini tanda-tanda kurang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Melahirkan sifat kufur nantinya. Jadi buah dari sifat ridho adalah syukur. Nanti akan kita bahas secara khusus di bab syukur insyaallah. Kemudian berikutnya, apa itu buah daripada sifat ridha? Yakni tahwinul masaib.
yaitu adalah mampu merasakan musibah itu menjadi ringan. Ada dua sudut pandang dalam pembahasan ini. Kita kalau diberikan musibah, kita ridho dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, musibah itu terasa ringan. Sebaliknya kalau kita kurang ridho, musibah yang kecil saja itu bisa mengakibatkan kita marah-marah dan murka. Yang tadi sebetulnya level sakitnya 2, kalau kita nggak ridho kepada Allah, stadium sakitnya itu sudah rasanya level 5 itu. Padahal sebetulnya level 2. Cuma karena kurang ridho jadi rasanya seperti level 5. Ini kalau kita berbicara level ya, kalau di dunia medis itu ada level-level tertentu gitu pengukurannya. Ada rasa sakit yang sebetulnya itu levelnya 2, tapi karena kurang ridho jadi rasanya level 5. Contoh, meriang sedikit sudah tidak mau sholat, masuk angin sedikit sudah lepas semua atribut beribadah kepada Allah, rasanya sudah tidak mampu. Karena tadi kurangnya ridho kepada Allah, makanya musibah yang sebetulnya tidak terlalu berat jadi tambah berat. Problematika kita hari ini dengan datangnya musibah atau dampak daripada corona dan atau pandemi seperti yang sekarang ini, itu memang adalah musibah. Kita tidak memungkiri itu musibah. Dampaknya ada, iya dampaknya ada. Bahkan mungkin sebagian di antara kita merasakan dampak yang luar biasa. Tapi kalau mentalitas kita punya sifat ridho kepada Allah Ta'ala, menyederhanakan persoalan. Wong kita mau marah dengan musibah corona, kita jelek-jelekin corona, ya tidak akan mengubah kondisi apapun. Kita punya rasa sakit, kita benci sama rasa sakit, kita kemudian marah sama yang sakit ataupun rasa sakit tersebut, kita murka. Apakah rasa sakit itu berubah? Menghilang dari diri kita? Tidak. Justru semakin dalam, rasanya semakin terasa. Tapi coba kita lihat, ada orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Dikasih musibah, dia tidak meronta. Dia menerima semuanya seperti Nabi Ayub alaihis salam. Dulu Nabi Ayub alaihis salam adalah seorang yang kaya raya. Allah lebihkan di antara manusia-manusia di saat itu, khususnya di wilayah Hiran, tempat tinggalnya Nabi Ayub. Sepanjang mata memandang adalah tanahnya, sepanjang mata memandang adalah banyak hewan-hewan ternaknya, semua kekayaannya, keluarganya selama 70 tahun Allah berikan kepadanya. Lalu datanglah Allah uji dengan sebuah musibah. Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam penyakit yang sangat parah. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya tidak ada tersisa kecuali rasa sakit, rasa pedih yang dirasakan setiap hari, kecuali hati dan lisannya. Yang selamat cuma hati dan lisannya. Nabi Ayub alaihissalam. Maka penyakit yang sungguh memalukan, penyakit yang sungguh sangat ganas,
Bahkan dalam riwayat menyebabkan daging-dagingnya Nabi Ayub berjatuhan di lantai, bau busuk kemana-mana sehingga keluarganya meninggalkannya, kemudian orang-orang kampungnya mengucilkannya. Maka di hari istrinya menyapu daging-daging yang berjatuhan di lantai, dia berkata kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, irfa' yadaik." Wahai Ayub, engkau kan Nabi, angkat kedua tanganmu. Karena semua para nabi punya doa pamungkas. Nabi Nuh menggunakannya untuk menenggelamkan kaumnya. Nah, istrinya bilang, angkat kedua tanganmu meminta kepada Allah agar engkau diberikan kesembuhan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya itu sambil mengatakan, Nabi Ayub berkata, berdoa kepada Allah, anni masanniyaddur wa innaka anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, aku sedang kena musibah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang lebih maha penyayang, yang paling penyayang daripada penyayang. Cuma itu saja yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub berkata kepada istrinya, sungguh saya malu sama Allah. 70 tahun Allah berikan nikmat yang sungguh luar biasa kepadaku. Masakah saya tidak sanggup menanggung musibah 70 tahun setelahnya? Makanya Nabi Ayub alaihissalam dipuji oleh Allah di dalam Quran surah Sad ayat 44, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Ayub sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat sangat taat kepada Rabb-Nya. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Dia malu sama Allah karena Allah sudah banyak melimpahkan banyak nikmat kepadanya selama 70 tahun. Kenapa dia tidak sanggup menahan derita 70 tahun setelahnya? Walaupun dalam sejarah tidak sampai 70 tahun ya. Nabi Ayub 24 tahun saja ya merasakan musibah itu. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya sifat ridho itu seperti itu. Ketika datang musibah dia ridho. Dia coba menata hatinya. Ini adalah ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan pasti terbaik. Karena orang beriman tuh begitu. Di dalam semua takdirnya, takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, dia berhusnuzan. Itulah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Kalau sudah demikian, ya sudah. Kenapa harus protes? Jadi kalau orang itu punya sifat ridha, buahnya musibah yang menimpa dirinya walaupun berat terasa ringan. Kemudian sudut pandang yang kedua, bahwa orang yang dia mendapat atau memiliki sifat ridha, mentalitasnya siap menanggung beban dan rela berkorban. Baginya berkorban apapun di dalam hidup ini, asalkan Allah ridha kepadanya, maka dia siap menderita. Kasusnya kapan Pak? Ada dua peristiwa besar sebetulnya di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Pertama di perang Badar. Orang-orang Ansor itu sudah diberitahu sama Nabi, Ansor, kamu gak ada sangkut pautnya dengan orang Quraisy. Udah, kamu pulang ke Madinah, biar kami orang Muhajirin melawan orang-orang Quraisy. Apa jawaban orang-orang Ansor pada saat itu? Mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepadamu.
Kami ridha kepada Allah, ridha dengan semua pengajaran-Mu. Kalau sekiranya itu adalah karena Engkau tidak ingin mencelakakan kami, sungguh jangan Engkau mengatakan demikian ya Rasulullah. Jika Engkau mau pergi ke lubang sumur api sekalipun, niscaya kami akan mengikuti Engkau. Ini mentalitas orang kalau sudah ridho, rela berkorban. Artinya bahwa kalau orang sudah ridho kepada Allah, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, dia siap rela berkorban walaupun bertaruh nyawa. Bagaimana seorang Thalhah bin Ubaidillah di dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah dikeroyok oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, maka Nabi hanya bersama 9 orang saja yang melindungi beliau. 9 orang, 7 dari kalangan Ansor, 2 dari kalangan orang-orang Muhajirin. Ketika melindungi Rasulullah, 7 sahabat Ansor gugur. Tinggal tersisa 2 orang Muhajirin. Yang pertama Thalhah bin Ubaidillah, yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Thalhah bin Ubaidillah jadi tamengnya Rasulullah. Tameng, Pak. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas memanah untuk mengalahkan musuh. Jadi Rasulullah itu dilindungi 2 orang, 1 bempernya, 1 adalah pemanah untuk menghalangi musuh. Luar biasa, Pak. Betapa seluruh tubuh Thalhah bin Ubaidillah ini berdarah-darah untuk menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, kepala engkau enggak usah tengok-tengok ya Rasul, biar kami yang berada di hadapan. Rasul khawatir dengan kedua sahabatnya, tapi 2 sahabatnya mengingatkan, ya Rasul engkau enggak usah tengok-tengok, biar kami yang ada di depan. Maka dalam sejarah perang Uhud itu, Thalhah bin Ubaidillah menjadi tameng Rasulullah, bahkan di seluruh kujur tubuhnya ada 100 bacokan. Seluruh tubuhnya. Pingsan bangun lagi, pingsan bangun lagi. Dan itu luar biasa. Orang kalau sudah ridho kepada Allah, ridho kepada Nabi, ya seperti itu, rela berkorban. Buah sifat ridho itu luar biasa. Berikutnya, buah dari sifat ridha adalah, ini penting, Pak. Ya. Sabaqal alimin wat ta'in, yaitu adalah tersisalah orang-orang yang beramal dan taat. Nah, ini penting sekali. Jadi orang-orang yang dia itu ridha kepada Allah, jadilah dia sangat-sangat berfastabiqul khairat di dalam beramal. Nah, fastabiqul khairat itu berlomba-lomba di dalam suatu amalan. Karena pada hakikatnya amalan ibadah tidak mengenakan hawa nafsu. Kalau boleh dibilang sholat berjamaah di masjid berat bagi sebagian orang yang sifat ridhonya belum muncul. Oke, kalau berbicara hukum memang terjadi ikhtilaf di antara ulama berkaitan dengan hukumnya. Tapi terlepas dari hukum istinbat ulul ahkamnya, tapi kalau orang yang sudah ridho kepada Allah, maka dia akan bergegas untuk beribadah kepada Allah sebaik-baiknya, taat kepada Allah sebaik-baiknya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu. Ini iman yang tertinggi, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Artinya, orang yang sudah benar sifat ridhanya kepada Allah, orang yang sudah benar dan sempurna imannya, maka ibadah dan ketaatan yang berat dan berlawanan dengan hawa nafsu pun dia lawan, dia tekan, dia paksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah karena dia telah ridha kepada Allah. Hari yang sangat berat, membangun parit yang sangat luas dan lebar dan dalam. Pada musim paceklik yang luar biasa, para sahabat tidak menemukan makanan, bahkan dari kurma yang kering, minyak samin yang sudah tengik pun mereka tidak mendapatkan. Sambil menggali parit, mereka menahan lapar. Ada yang tidak makan 3 hari 3 malam. Bayangkan Pak, 3 hari 3 malam tidak makan, masih menggali parit. Makanya para sahabat sambil beli, mereka itu memukul batu, menggali parit. Mereka menguatkan diri dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam setiap galian mereka selalu mengingatkan, kami ridha kepada Allah, kami ridha Rasul, kami ridha Islam. Membuat mereka beramal dan taat kepada Allah meskipun berat. Kalau berbicara hawa nafsu, maka tidak akan pergi untuk menggali parit. Wong lagi susah-susahnya gali parit. Tapi karena mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ridha kepadanya, maka mereka rela berlapar-laparan sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kami 3 hari 3 malam tidak makan. Mereka menunjukkan pinggangnya yang sudah diganjal batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau menunjukkan pinggangnya, beliau sudah diganjal 2 atau 3 batu dalam riwayat. Artinya sama saja. Rasul bahkan jauh lebih lama tidak makan. Ya Allah. Ini Pak ya. Jadi orang-orang yang sudah ridha kepada Allah, dia amal, dia taat kepada Allah meskipun berat, meskipun berlawanan dengan hawa nafsunya. Ini perlu untuk terus kita contoh yang seperti ini. Jadi kalau kita benar-benar ridha kepada Allah, mestinya kita akan beramal dan taat, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan, bukan saling menggantungkan dan mengandalkan. Kalau sifat ini ada pada diri kita, insya Allah urusan umat Islam ini selesai. Karena apa? Karena kita tergerak untuk beramal ibadah, berkontribusi dalam amal Islami. Ini luar biasa. Berikutnya, buah selanjutnya adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Orang yang punya sifat ridho akan kaya jiwanya. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil ghina? Tahu nggak kalian siapa yang kaya itu? Oh, para sahabat ada yang menjawab, al-ghina adalah alladzi indahu atau alladzi lahu dinar wa dirham. Orang yang punya dinar dan dirham ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinnan nafsi.
Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta. Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya jiwa. Dan kaya jiwa itu tidak bisa lahir kecuali dari sifat ridho. Gimana sih wujudnya orang yang kaya jiwa itu? Orang yang kaya jiwa, pertama, la yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak akan meminta-minta kepada manusia. Ini pertama. Orang yang kaya jiwanya, dia tidak akan minta-minta. Bahkan di kalangan mustad'afin, ada orang-orang yang lemah di antara orang-orang beriman yang punya sifat ridha. Mereka tidak akan minta-minta, menahan dirinya untuk tidak minta-minta walaupun membutuhkan. Ini kalau orang kaya jiwanya, dia tidak akan minta-minta kepada manusia, apalagi memaksa. Sekarang ini mentalitas umat merosot tajam, dilanda kepanikan masa depan, sehingga yang tidak membutuhkan pun jadi mentalitasnya meminta-minta. Takut tidak makan minggu depan, sehingga apa? Minta-minta. Baru 1 pekan yang lalu ya, ada orang yang kemudian mengeluhkan. Kenapa mengeluhkan? Banyak datang ke rumahnya orang-orang yang meminta-minta. Kalau belum dikasih nggak pergi dari rumah itu. Ya Allah, sampai separah itu. La yas'alunan nasa ilhafa, itu di sini dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi ada orang kalau sudah mentalitasnya fakir, maaf ya, kita tidak menafikan ada orang-orang fakir. Tapi kalau mentalitasnya fakir, ya, yang seharusnya tidak fakir, dia punya mentalitas fakir. Dia datang ke orang-orang kaya, bahkan sedikit memaksa, tidak akan pergi kalau nggak dikasih. Ya Allah, sampai risih tuan rumahnya. Ini sampai sedikit memaksa. Nah, ini menjadi sebuah fenomena faktual yang terjadi, yang seharusnya ini perlu kita berjadikan perhatian. Ada edukasi, ada mungkin bahasanya revolusi mental yang benar. Supaya apa? Supaya tidak jadi manusia yang hatinya fakir, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, ya. Ini mentalitas yang tidak baik. Orang beriman sebetulnya sifatnya adalah orang-orang yang menahan diri untuk tidak minta-minta. Bahkan Rasul mengancam orang yang meminta-minta kepada manusia yang sebetulnya tidak membutuhkan. Boleh minta-minta urusan makan dan minum yang tidak ada solusi terakhirnya, tidak ada solusi lain, silahkan minta. Tapi kalau maaf, ini dijadikan sebuah, ya, status ini dijadikan sebuah fasilitas sarana meminta-minta. Bahkan dulu sempat heboh tuh di surat kabar media sosial. Ada, maaf ya, orang yang minta-minta di jalanan, rumahnya gedong, rumahnya 2 di kampungnya itu. Walaupun di kota besar dia pura-pura buntung, pura-pura pincang, ya, dan nauzubillah. Ini mentalitas yang tidak baik. Nah, ini kekayaan jiwa itu pertama
La yas'alunan nas, tidak minta-minta kepada manusia. Yang kedua adalah berderma, punya sifat al-jud was-sakhawah. Al-jud ini adalah kedermawanan dalam harta, as-sakhawah kedermawanan dalam bentuk yang lain. Dermawan itu tidak melulu harta, Pak. Kalau dermawan dalam skup harta biasanya disebutnya al-jud, kedermawanan dalam harta. Orang yang dia punya kekayaan jiwa, berapapun yang dia miliki, dia tetap bisa sedekah. Mereka yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, mereka bisa berinfak baik dari dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang kalau sifatnya sudah punya sifat ridha, kaya jiwanya, berapapun yang Allah berikan, dia punya porsi untuk sedekah. Dan di dalam Islam, sedekah bukan hanya persoalan nominal, tapi bagaimana kesungguhan di dalam bersedekah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dirham ala mi'ati alfi dirham. 1 dirham mampu mengalahkan 100.000 dirham. Kalau kita lihat pembagiannya, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1.000 rupiah sedekah bisa mengalahkan sedekah 100 juta. Kita heran, para sahabat juga heran. Maka para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana ada orang sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham? Maka Rasulullah menjawab, kana ar-rajul dirhamani yatasaddaqu bi ahadihima. Ada seseorang, dia punya uang cuma 2 dirham, dia sedekah 1 dirham di antaranya. Khairun wa ahabbu 'indallah, dia lebih baik dan dicintai oleh Allah, minar rajuli dhahaba illa urdi malihi fayatasaddaqu bi mi'ati alfi dirham, daripada seseorang yang dia kemudian pergi ke gudang hartanya segudang, tapi yang dia sedekahkan hanya 100.000 dirham. Jadi kalau kita sekali lagi dibahasakan kepada kurs ataupun mata uang kita, orang yang sedekah 1.000 rupiah, yang benar-benar itulah yang dia punya, itu bisa mengalahkan orang yang punya harta triliunan tapi sedekahnya cuma 100 juta. Kita lihat prosentasenya. Orang punya 2.000, dia sedekah 1.000, berarti 50% dia sedekah. Kalau orang punya 1 triliun, dia sedekah 100 juta, maka yang dia sedekahkan adalah 0,01%. Itu bedanya. Maka di dalam hal ini, siapapun di antara kita bisa berderma di kala lapang maupun sempit. Jadi yang namanya kekayaan jiwa letaknya di sini. Walaupun dia dalam kondisi sempit, tapi masih bisa sedekah. Walaupun dalam kondisi yang tidak lapang, dia masih punya prioritas sedekah. Yang naas adalah banyak di antara umat Islam tidak bisa sedekah, tapi yang namanya jalan-jalan bisa nabung. Itu tuh. Untuk jalan-jalan dia bisa nabung. Sedekah nunggu sisa nggak kepake.
Itu pun kalau dikumpulin di celengan dan numpuk, sayang kalau untuk disedekahin. Ini fenomena. Jadi seharusnya orang yang punya kekayaan jiwa itu, apa yang Allah berikan, ada satu kewajiban bagi dirinya untuk bersedekah. Walaupun sekali lagi statusnya maaf, bukan berarti hukumnya adalah wajib, tapi panggilan iman mewajibkan untuk mengeluarkan sedikit dari harta itu. Bukan status fikih ya. Kalau status fikih yang namanya sedekah yang wajib adalah zakat. Tapi dalam status keimanan, akidah, orang itu harus punya porsi untuk sedekah. Dan Rasul mengatakan sedekah itu enggak sulit. Siapa yang tidak bisa sedekah 1 dinar, ya sudah, sedekah dengan 1 dirham. Siapa yang tidak bisa sedekah 1 dirham, silakan berapa sen. Ada orang yang nggak bisa sedekah dengan uang. Apa ajaran Rasulullah? Fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Jauhkanlah dirimu dari neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Ini cara kita sedekah di waktu sempit itu. Yang biasa kita makan 1 piring, kita bisa paruh setengah piringnya. Padahal kalau kita perlu pelajari ya, itu bisa sebetulnya, tidak akan mempengaruhi kehidupan. Kita tetap hidup. Diparuh jatah makan kita. Kita kumpulkan. Yang biasa anggaran belanja sekian-sekian, coba. Atau bila perlu, mungkin minum tehnya, gulanya bisa saja diparuh. Dan itu bagus untuk kesehatan. Nah, sebetulnya tidak ada istilah tidak bisa sedekah kalau kita punya hati yang kaya. Kekayaan jiwa yang sakhawah, yang universal adalah memaafkan, berlemah lembut, dan akhlak yang baik. Ini termasuk kedermawanan dalam lingkup selain daripada harta. Dan terakhir, buah dari sifat ridha adalah khairun kulluh. Semua sifat ridha yang ditujukan kepada Allah tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Semua di antara kita kalau punya sifat ridha, nanti buahnya adalah kebaikan-kebaikan seluruhnya. Jadi tidak akan tersisa keburukan-keburukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Telah tuntas buah-buah dari sifat ridha. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.